Ya, kita masuk ke pendahuluan. Sifat koligatif larutan terdiri dari 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Yang kedua adalah penurunan titik beku atau delta TB. Yang ketiga adalah kenaikan titik didih atau delta TD. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik atau P. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi penurunan tekanan uap delta P. Ya, untuk penurunan titik beku, titik didih, dan osmotik, Ibu akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke percobaan yang pertama untuk membuat pemahaman kalian lebih paham. Nah, di sini ada 2 gelas. 2 gelas masing-masing akan diisi 1 liter air. Ya, ada gelas A dan gelas B. Gelas A dimasukkan 0,2 mol gula pasir, sedangkan gelas B dimasukkan 0,1 mol garam dapur. Nah, 0,2 mol ini dan 0,1 mol ini merupakan konsentrasi suatu zat. Nah, ketika masing-masing gelas dimasukkan air, maka untuk garam dapur akan mengalami ionisasi. Karena garam dapur merupakan larutan elektrolit, sedangkan gula pasir bukan larutan elektrolit. Nah, apa itu elektrolit? Elektrolit itu bisa menghantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik atau tidak bisa mengalami ionisasi. Nah, contoh reaksi ionisasinya, NaCl adalah senyawa kimia untuk garam dapur. Ketika NaCl mengalami ionisasi, akan menjadi Na+ ditambah Cl-. Sehingga jumlah ionisasinya 2. Dari mana 2? Karena di sini ada +1 dan -1. 1 tambah 1 menjadi 2. Sehingga untuk garam konsentrasinya menjadi 0,2. Dari mana? Dari 2 dikali 0,1 menjadi 0,2 mol. Berdasarkan percobaan pertama ini, dilakukanlah pengukuran untuk penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih, serta tekanan osmotiknya. Didapatkan, kedua larutan tersebut memiliki nilai yang sama untuk tekanan uap, untuk titik bekunya, titik didih, serta osmotiknya. Kita masuk ke percobaan kedua. Di sini terdapat gelas A dan gelas B, masing-masing diisi 1 liter air. Nah, perbedaan dari percobaan yang pertama, untuk percobaan kedua ini kita menggunakan jenis zat yang sama, yaitu sama-sama gula pasir. Tapi konsentrasinya berbeda. Untuk gelas A, konsentrasinya 0,2 mol, untuk gelas B, konsentrasinya 0,1 mol. Jadi, konsentrasi yang lebih besar sudah pasti adalah gelas A. Lalu kita lakukan pengukuran terhadap kedua gelas tersebut, yaitu pengukuran tekanan uap, penurunan titik beku, serta kenaikan titik didihnya. Kita juga melakukan pengukuran untuk tekanan osmosisnya menggunakan osmometer. Osmometer ini digunakan untuk mengukur tekanan osmosis, ya. Nah, pada akhir pengukuran didapatkan bahwa hasil nilai penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku serta kenaikan titik didihnya dan osmosisnya memiliki nilai yang berbeda untuk gelas A dan gelas B. Kenapa berbeda? Karena konsentrasi yang digunakan antara gelas A dan gelas B pun berbeda. Nanti kita akan tahu penyebab dari perbedaan dari percobaan pertama dan percobaan kedua ini apa. Nah, bagaimana penyebabnya antara percobaan pertama dan kedua? Dilihat, kita bisa menyimpulkan bahwa keempat sifat yang meliputi penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, serta osmosisnya, yang selanjutnya kita sebut dengan sifat koligatif larutan, memiliki pengertian, yaitu sifat larutan hanya bergantung pada jumlah partikel zat larutnya. Tetapi dia tidak bergantung pada jenis zat larutnya. Jadi ketika tadi digunakan konsentrasi yang berbeda, yang sama gula pasir yang 0,2 dan 0,1, jelas 0,2 yang lebih besar konsentrasinya, maka sifat koligatifnya pun akan lebih besar dibandingkan yang 0,1. Lain halnya ketika kita menggunakan jenis zat yang berbeda dengan konsentrasi yang sama, maka
keempat sifat koligatifnya pun akan memiliki nilai yang sama. Nah, sekarang apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau kuantitas partikel zat terlarut dalam larutan dan tidak bergantung pada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Ingat, zat terlarut itu misalkan gula atau garam. Nah, tidak peduli dalam bentuk atom, ion, ataupun molekul. Ion di sini itu seperti tadi ya, yang pengionan untuk NaCl, ada positif, ada negatif. Sifat koligatif merupakan sifat yang hanya memandang kuantitas, bukan kualitas. Jadi dia hanya memandang jumlah zatnya, bukan jenis zatnya itu apa. Jenisnya elektrolit kah atau non-elektrolit kah. Sifat larutan seperti rasa, warna, dan kekentalan merupakan sifat-sifat yang bergantung pada jenis zat pelarut. Sebagai contoh, larutan NaCl itu garam dapur terasa asin. Namun, larutan CH3COH yang asam cuka itu terasa asam. Jadi ini bergantung, jadi rasa asin dan rasa asamnya ini bergantung pada jenis zat pelarutnya. Kita masuk ke penurunan tekanan uap atau delta P. Perhatikan gambar yang ada di slide. Lihat, di sini ada dua bejana. Bejana pertama itu pelarut air. Dia tidak mengandung zat larut, jadi hanya air saja. Dan simbolnya adalah P0 untuk tekanan uap jenuh pelarut. Sedangkan untuk bejana yang kedua itu adalah larutan gula. Berarti mengandung pelarut air dan zat terlarut gula, ya. Di sini simbolnya P. P itu berarti tekanan uap jenuh larutan yang sudah tercampur oleh zat terlarut. Partikel pelarut murni yang berada pada fase gas akan memberikan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan uap atau P0. Seperti ini ya. Nah, ketekanan tersebut akan mencapai kondisi kesetimbangan dinamis apabila jumlah partikel pelarut pada fase cair yang berpindah ke fase gas sama dengan jumlah partikel pelarut pada fase gas yang berpindah ke fase cair. Jadi, di sini disebut keseimbangan dinamis. Contohnya seperti kita masak air dalam wadah tertutup, maka volume air sebelum dipanaskan dan setelah matang itu akan sama. Kenapa? Karena ketika fase cair berubah menjadi gas, ya, fase cair berubah menjadi gas, dan ketika dingin, fase gasnya tersebut akan mencair, maka volumenya akan sama. Itulah disebut dengan keseimbangan dinamis. Nah, apabila ke dalam wadah yang berisi zat pelarut tersebut ditambahkan sejumlah zat larut, dalam hal ini zat larutnya adalah gula, pelarutnya adalah air, maka akan terjadi perubahan nilai tekanan uap. Hal ini disebabkan oleh karena keberadaan partikel zat larut dapat menghalangi partikel zat pelarutnya untuk berpindah ke fase gas dan menghasilkan tekanan uap. Tekanan uapnya itu dihasilkan oleh larutan, yaitu P. Maka P-nya pasti akan lebih kecil dibandingkan tekanan uap saat masih berupa zat pelarut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Jadi kita lihat di gambar ya. Ketika dia hanya pelarut murni, maka zat fase cairnya akan lebih mudah berubah menjadi fase gas. Sehingga tekanan uapnya akan semakin besar, semakin banyak. Itu disebut dengan P0. Tapi ketika kita masukkan larutan gula, zat terlarutnya gula, maka fase cairnya si zat pelarut ini akan terhambat oleh partikel zat pelarutnya. Dia akan terhambat untuk menguap, ya, untuk menjadi tekanan uap. Sehingga yang menguap itu menjadi tekanan uap jenuh larutan. Kita lihat ya, jadi semakin ditambah zat terlarutnya, maka tekanan uapnya akan lebih kecil. Itulah yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan uap. Dalam hal ini berarti nilai tekanan uap untuk P0 atau pelarut air pasti jauh lebih besar dibandingkan tekanan uap jenuh larutan, ya. Nah, tugas untuk kalian yaitu mencatat PowerPoint yang nanti akan Ibu berikan di buku catatan kalian.
Terus PPT-nya itu akan diberikan ketika kalian sudah memahami video yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Catatan kalian tulis dengan rapi. Setelah selesai, kalian foto catatan kalian dan kirim ke WhatsApp Ibu. Pengumpulan paling lambat hari ini jam 4 sore. Kalau telat sehari, maka nilai akan Ibu kurangi 5, ya. Kurang lagi sehari berarti 5 tambah 5, 10, dan seterusnya. Jadi kerjakan tugas dengan tepat sesuai waktu yang ditentukan. Selamat mengerjakan dan selamat memahami.